Duniaku adalah sebuah lukisan cat minyak yang sempurna, dipajang dalam bingkai emas yang berkilauan. Aku, Arini Wulandari, adalah wanita dalam lukisan itu, tersenyum dengan latar belakang sebuah rumah megah di kawasan elit Jakarta Selatan. Di sisiku berdiri Bima Prakoso, suamiku, seorang pria yang karismanya mampu meluluhkan dewan direksi yang paling alot sekalipun. Di pelukanku, ada Banyu, putra kami yang berusia 5 tahun. Tawa renyahnya adalah melodi terindah dalam hidupku. Setiap pagi, aroma kopi segar dari mesin mahal berpadu dengan wangi roti panggang, sebuah ritual kecil yang menandai dimulainya hari yang sempurna. Namun, kesempurnaan ini bukanlah hadiah dari langit. Ia dibangun di atas fondasi pengorbanan dan air mata yang tak terlihat oleh siapapun. Aku ingat dengan jelas malam-malam di apartemen kontrakan kami yang sempit bertahun-tahun yang lalu. Bima, dengan mata merah karena kurang tidur, akan membentangkan cetak biru dan proposal di lantai, sementara aku duduk di sebelahnya, menyeduh kopi instan ketiga untuknya sambil menghitung setiap rupiah yang kami miliki. Aku ingat saat aku melepas kalung emas warisan almarhumah ibuku, satu-satunya kenang-kenangan fisik yang kumiliki, dan menyerahkannya pada Bima. Untuk modal tambahan, Mas. Ibu pasti lebih bahagia melihat kita sukses, kataku waktu itu, menelan rasa perih di hati. Aku adalah manajer keuangannya, sekretaris pribadinya, juru masaknya, dan tiang doanya. Aku percaya padanya, pada mimpinya, lebih dari aku percaya pada diriku sendiri. Dan kepercayaan itu terbayar. PT Bima Jaya Properti meroket. Dari satu proyek ruko, berkembang menjadi kompleks perumahan, dan kini merambah ke gedung perkantoran. Lukisan kehidupanku mulai diwarnai dengan sapuan kuas yang cerah. Liburan ke Eropa, mobil mewah, dan perhiasan yang menggantikan kalung warisan ibuku berkali-kali lipat. Tapi aku tahu, semua itu hanyalah bonus. Kebahagiaan sejatiku adalah melihat senyum Bima dan tawa Banyu. Di tengah harmoni itu, sebuah nada sumbang mulai terdengar, samar namun persisten. Nada itu bernama Rania, adik kandungku satu-satunya. Rania, yang seharusnya masih berjuang dengan tugas-tugas kuliah, kini hidup dalam dunia yang berbeda. Ia muncul di acara keluarga dengan tas Chanel terbaru, padahal aku tahu uang saku bulanannya tak akan cukup bahkan untuk membeli dompetnya. Ia mengunggah foto-foto di restoran bintang 5, sementara teman-teman sebayanya makan di kantin kampus. Puncaknya adalah mobil sport merah menyala yang terparkir di garasi rumah orang tua kami. Rezeki anak saleh, Kak? Jawabnya setiap kali kutanya, diiringi kedipan mata yang genit. Ada aja jalannya. Awalnya, aku memilih untuk percaya. Aku menyayanginya. Mungkin ia punya pacar dari keluarga konglomerat, atau mungkin ia pintar berinvestasi saham. Aku turut bahagia untuknya, meski ada secuil rasa iri yang coba kutepis. Namun, kejanggalan-kejanggalan kecil mulai menumpuk menjadi sebuah bukit kecurigaan. Bima semakin sering melakukan perjalanan dinas, mendadak. Anehnya, di saat yang bersamaan, Rania juga akan menghilang dengan alasan liburan bersama teman-teman. Suatu kali, aku menemukan struk pembayaran dari sebuah butik perhiasan di Bali di saku jas Bima, padahal ia seharusnya berada di Surabaya untuk rapat. Ketika kutanya, ia menjawab santai, "Oh, itu titipan teman kantor, sayang." Firasat buruk itu semakin menggerogoti hatiku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Bima tersenyum saat menerima telepon dari nomor tak dikenal, bagaimana ia selalu menjauh saat menjawabnya. Bagaimana Rania kini lebih tahu jadwal perjalanan Bima daripada aku, istrinya sendiri. Malam itu, Banyu demam tinggi. Aku panik dan mencoba menelepon Bima berkali-kali, yang katanya sedang dalam penerbangan ke Singapura. Tak ada jawaban. Dengan putus asa, aku menelepon Rania, berharap ia bisa menemaniku ke rumah sakit. "Maaf, Kak, aku lagi di puncak acara kampus." "Sinyal susah," jawabnya dengan suara berisik. Namun, takdir seolah ingin membuka mataku. Saat aku sedang menunggu dokter di UGD, aku iseng membuka media sosial. Mataku terpaku pada sebuah unggahan story dari salah satu teman Rania. Sebuah video bumerang di lobi Hotel Temulia, Bali. Di sana, Rania tertawa lepas, melambaikan tangan ke kamera. Dan di belakangnya, hanya beberapa meter jauhnya,
Seorang pria yang sangat kukenali sedang menyerahkan kartu kredit pada resepsionis. Pria itu mengenakan jam tangan Breitling edisi terbatas, hadiah ulang tahun pernikahan kelima dariku. Jantungku seakan diremas. Itu Bima. Di Bali. Bersama adikku. Malam itu, setelah Banyu tertidur pulas berkat obat penurun panas, aku berjalan seperti zombie ke ruang kerja Bima. Tanganku gemetar, bukan karena dinginnya AC, tapi karena kebenaran mengerikan yang akan kuhadapi. Aku membuka laci mejanya, laci yang selalu ia kunci. Entah dorongan dari mana, aku ingat kombinasi angkanya, tanggal lahirku. Di dalam, di bawah tumpukan dokumen perusahaan, ada sebuah map berwarna merah. Bukan dokumen kerja. Isinya adalah akta jual beli sebuah unit apartemen mewah di SCBD. Nama pemilik, Rania Putri. Dan di lembar terakhir, di kolom pihak pembayar, tertera dengan jelas nama suamiku, Bima Prakoso, beserta tanda tangannya. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu. Apartemen pribadi, mobil sport, tas desainer, perjalanan dinas yang misterius. Bukan pacar kaya. Bukan hasil investasi. Semua itu berasal dari suamiku sendiri. Suamiku yang telah membelikan sebuah istana untuk selingkuhannya, yang tak lain adalah adik kandungku sendiri. Lukisan sempurnaku terbakar habis, menyisakan abu dan kepedihan yang tak terhingga. Aku tidak tidur semalaman. Aku duduk di sofa ruang keluarga, memeluk lututku, dengan map merah itu tergeletak di atas meja kopi seperti sebuah bom waktu. Setiap detik penantian terasa seperti sayatan pisau. Aku memutar ulang semua kenangan, mencari celah, mencari tanda-tanda yang mungkin kulewatkan. Tawa Rania, kebohongan Bima, semua kini terdengar seperti ejekan. Saat suara mobil Bima memasuki gerbang pada pukul 6 pagi, aku menegakkan tubuhku. Topeng kerapuhanku lepas, digantikan oleh topeng baja yang dingin. Bima masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Pagi, sayang. Maaf baru sampai, penerbangannya ditunda, katanya, mencoba mencium keningku seperti biasa. Aku memalingkan wajah. Penerbangan dari Bali memang sering ditunda, ya, Mas? Tanyaku dengan suara datar yang mengejutkan diriku sendiri. Bima membeku. Senyumnya lenyap. Matanya melesat ke arah meja kopi dan terpaku pada map merah itu. Wajahnya yang tadinya sawo matang berubah pucat pasi. Ia seperti seorang terdakwa yang baru saja melihat bukti kejahatannya dipajang di ruang sidang. Arini, ini salah paham. Aku bisa jelaskan semuanya, ucapnya tergagap, tangannya meraih tanganku, tapi kurampas kembali. Salah paham? Aku tertawa, tapi suara yang keluar lebih mirip isak tangis yang tertahan. Jelaskan padaku, Mas. Jelaskan kenapa kamu membelikan adikku apartemen seharga miliaran rupiah. Jelaskan kenapa kamu harus berbohong tentang Singapura saat kamu bersenang-senang dengannya di Bali. Jelaskan padaku, kenapa adik kandungku sendiri, darah dagingku, yang seharusnya kulindungi, justru kau jadikan perempuan simpananmu di belakangku. Amarah dan rasa sakit meledak tak tertahankan. Air mataku akhirnya tumpah, membasahi topeng baja yang susah payah kupasang. Bima tak mampu menjawab. Ia hanya menunduk, bahunya merosot. Pengakuan bisunya adalah vonis mati bagi pernikahan kami. Siang itu juga, aku menelepon Rania, memintanya datang dengan alasan ada urusan keluarga yang mendesak. Ia tiba 1 jam kemudian, melangkah masuk ke rumah dengan angkuh, mengenakan gaun sutra yang harganya mungkin setara dengan gaji asisten rumah tanggaku selama setahun. Wajahnya yang ceria berubah tegang saat melihatku dan Bima duduk di ruang keluarga yang terasa seperti medan perang. Ada apa ini, Kak? Kok mukanya pada serius banget? Tanyanya, masih mencoba berpura-pura. Aku menatapnya, menatap wajah yang dulu selalu kucium sebelum tidur saat kami masih kecil. Hentikan sandiwara ini, Rania, kataku lirih, suaraku serak. Aku sudah tahu semuanya. Apartemen itu, Bali, semuanya. Aku mohon padamu, sebagai kakakmu, hentikan hubungan ini. Pikirkan aku. Pikirkan Banyu, keponakanmu. Jangan hancurkan kami. Aku memohon. Aku merendahkan diriku di hadapan adikku sendiri, berharap masih ada sisa hati nurani di dalam dirinya. Tapi yang kudapat adalah tatapan dingin dan senyum sinis yang menghancurkan sisa harapan terakhirku. Hentikan?
Kenapa harus aku yang berhenti? Ujarnya tajam. Kakak tidak lihat? Mas Bima jauh lebih bahagia bersamaku. Aku memberinya gairah, sesuatu yang sudah lama hilang darimu. Dia membelikanku semua yang aku mau, karena aku pantas mendapatkannya. Sesuatu yang bahkan tidak pernah kakak minta karena terlalu sibuk menjadi istri yang membosankan. Rania, jaga bicaramu, bentak Bima, tapi suaranya lemah, tanpa kekuatan. Rania menoleh pada Bima. Kenapa, Mas? Kamu takut istrimu ini tahu kebenarannya? Aku sudah lelah menjadi yang kedua, bersembunyi di apartemen seperti pencuri. Aku mau semua orang tahu bahwa aku, Rania, adalah wanita yang kamu cintai. Ia lalu kembali menatapku, matanya berkilat penuh kemenangan. Kalau kakak benar-benar mencintai Mas Bima, lepaskan dia. Dan kamu, Mas, ia menunjuk Bima, kalau kamu memang laki-laki sejati, pilih sekarang juga. Nikahi aku, dan ceraikan perempuan ini. Seluruh ruangan seakan berhenti bernapas. Aku menatap Bima, mencari sisa-sisa pria yang pernah berjanji akan sehidup semati denganku. Tapi yang kulihat hanyalah seorang pengecut yang terperangkap. Setelah keheningan yang menyiksa, ia menatapku, matanya menghindari mataku. Maafkan aku, Arini, bisiknya. Aku sangat mencintai Rania. Dua kalimat itu adalah palu godam yang menghancurkan fondasi duniaku. Hari itu juga, di ruang keluarga yang sama tempat kami pernah merayakan ulang tahun Banyu, Bima mengucapkan talak. Aku dan Banyu diusir dari istana kami sendiri. Rania berdiri di ambang pintu, mengawasiku dengan senyum puas saat aku melangkah keluar hanya dengan tas tangan dan Banyu dalam gendonganku. Aku tidak diizinkan membawa apapun. Saat gerbang besi itu tertutup di belakangku, aku tahu bahwa aku tidak hanya kehilangan suami, tapi juga adikku, rumahku, dan seluruh hidupku. Kehidupan setelah surga adalah neraka. Kami pindah ke sebuah rumah kontrakan petak di gang sempit, tempat suara knalpot motor dan tangisan bayi tetangga menjadi musik latar yang baru. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Sangat jauh berbeda dari kamar Banyu yang dulu langit-langitnya dilukis seperti galaksi. Aku menjual satu-satunya cincin kawin yang tersisa untuk membayar uang sewa dan membeli kebutuhan pokok. Siang hari, aku bekerja menjadi buruh cuci di beberapa rumah, menggosok pakaian orang lain hingga tanganku kasar dan melepuh. Malam hari, setelah Banyu tidur, aku membuat kue pesanan, berjuang melawan kantuk di dapur kami yang sempit dan panas. Setiap malam, aku menangis dalam diam, memeluk tubuh mungil putraku. Ayah di mana, Bunda? Tanyanya suatu malam. Kenapa ayah nggak pulang? Apa Banyu nakal? Pertanyaan polos itu merobek hatiku. Bagaimana aku bisa menjelaskan pengkhianatan pada anak sekecil itu? Sementara kami berjuang untuk bertahan hidup, kehidupan Bima dan Rania justru semakin berkilauan. Mereka menikah tak lama setelah perceraian kami. Media sosial menjadi jendela penyiksaan bagiku. Aku melihat foto-foto bulan madu mereka di Santorini, Rania memamerkan cincin berlian barunya. Aku melihat mereka mengadakan pesta mewah di rumah kami, di taman tempat Banyu biasa bermain ayunan. Rania, yang kini menyandang status Nyonya Bima Prakoso, dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan barunya. Lingkaran pertemanannya adalah para sosialita, jadwalnya diisi dengan arisan, brunch, dan perjalanan belanja ke luar negeri. Yang paling kejam adalah bagaimana Rania memutus akses Banyu kepada ayahnya. Setiap kali aku memberanikan diri menelepon Bima, entah untuk meminta nafkah anak yang tak pernah datang atau sekadar agar Banyu bisa mendengar suara ayahnya, Rania yang akan menjawab. Jangan pernah ganggu suami saya lagi. Kamu dan anak haramu itu cuma masa lalu yang memalukan. Kalau butuh uang, kerja lebih keras, dasar perempuan tidak berguna, makinya sebelum menutup telepon. Hatiku hancur berkeping-keping. Perusahaan itu, rumah itu, semua kekayaan itu, ada keringat dan air mataku di setiap batanya, di setiap lembar sahamnya. Aku yang menemani Bima saat ia hanya punya mimpi, aku yang memberinya kekuatan saat ia diambang kebangkrutan. Kini, adikku sendiri yang menari-nari di atas hasil kerja kerasku, dan dengan tega memisahkan seorang anak dari ayahnya. Kebencian mulai berakar di hatiku, sebuah tanaman beracun yang tumbuh subur disirami oleh ketidakadilan.
Tapi setiap kali aku melihat wajah polos Banyu, aku tahu aku tidak boleh menyerah pada kebencian. Aku harus kuat, aku harus bangkit. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk masa depan putraku. Di titik terendah dalam hidupku, ketika aku merasa putus asa adalah satu-satunya teman setiaku, sebuah keajaiban kecil datang dari tempat yang tak terduga. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap seng kontrakan kami, aku memutuskan untuk membereskan satu-satunya kotak kardus berisi barang-barang pribadi yang berhasil kubawa saat diusir. Isinya adalah campuran kenangan pahit dan manis, foto-foto pernikahan kami, ijazah kuliahku, dan beberapa surat tua. Tanganku yang lelah mengaduk-aduk isi kotak itu, saat aku merasakan sebuah map plastik berwarna biru yang sudah usang. Debu menutupi sebagian besar isinya. Karena penasaran, aku membukanya. Di dalamnya, ada beberapa dokumen dari awal pernikahan kami. Dan di antara akta kelahiran dan kartu keluarga, terselip sebuah dokumen yang dijilid rapi dengan kop surat sebuah kantor notaris. Aku membacanya perlahan di bawah cahaya lampu 5 watt yang remang-remang. Jantungku mulai berdebar kencang, semakin kencang di setiap kata yang kubaca. Itu adalah sebuah perjanjian pranikah. Aku ingat samar-samar hari itu. Kami masih pasangan muda yang naif dan penuh cinta. Karena sebagian besar modal awal perusahaan berasal dari penjualan warisan ibuku dan aku yang akan mengelola keuangannya, Bima bersikeras membuat perjanjian ini. Ini sebagai jaminan, sayang, katanya waktu itu sambil tersenyum tulus. Untuk membuktikan bahwa cintaku padamu lebih besar dari uang manapun. Semua yang kita bangun adalah untukmu dan anak-anak kita kelak. Selama ini, dalam kebahagiaan dan kepercayaan buta, aku benar-benar telah melupakan perjanjian ini. Bima, dalam kesuksesan dan arogansinya, sepertinya juga telah melupakannya. Tanganku gemetar saat membaca klausul terakhir yang dicetak tebal. Bahwa segala aset, kekayaan, dan kepemilikan saham mayoritas, 70%, dari perusahaan PT Bima Jaya Properti yang didirikan bersama, serta seluruh harta bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa pernikahan, akan diatasnamakan dan menjadi hak milik penuh yang tidak dapat diganggu-gugat dari pihak pertama, Arini Wulandari, dan keturunannya, Banyu Prakoso. Napasku tercekat. Aku membacanya lagi, dan lagi. Bukan halusinasi. Ini nyata. Dokumen ini bermeterai, ditandatangani oleh kami berdua, dan disahkan oleh notaris. Ini bukan hanya secercah harapan. Ini adalah senjata pamungkas. Ini adalah kunci untuk merebut kembali setiap tetes keringatku, setiap air mataku, dan setiap hak putraku yang telah dirampas. Air mata yang tadinya adalah air mata kepedihan, kini berubah menjadi air mata kekuatan. Permainan ini belum berakhir. Babak baru akan segera dimulai, dan kali ini, aku yang akan menentukan aturannya. Aku tidak lagi bertindak gegabah berdasarkan emosi. Rasa sakit telah menempa diriku menjadi baja yang dingin dan penuh perhitungan. Dengan sisa tabungan terakhirku, aku menemui Pak Tirtayasa, notaris tua yang sama yang dulu mengurus perjanjian kami. Kantornya masih sama, dipenuhi aroma kertas tua dan integritas. Beliau menatapku dengan prihatin saat aku menceritakan semuanya, dari pengkhianatan hingga penderitaanku. Ketika aku menunjukkan dokumen perjanjian itu, matanya yang bijak berbinar. Beliau memeriksanya dengan teliti, lembar demi lembar. Ini adalah dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang mutlak, Bu Arini, katanya dengan suara tegas. Suami Anda mungkin telah melupakannya, tapi hukum tidak. Kita bisa mengambil kembali semua milik ibu dan putra ibu. Perlahan, tapi pasti. Kami menyusun strategi. Ini adalah permainan catur, dan aku tidak boleh salah langkah. Pak Tirtayasa membantuku menunjuk seorang pengacara andal, seorang wanita bernama Ibu Ratna yang terkenal tajam dan tak kenal takut. Kami bergerak dalam senyap. Langkah pertama adalah mendaftarkan perjanjian tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan hukum atas kepemilikan aset. Sementara proses hukum berjalan, Bima dan Rania sama sekali tidak menyadarinya. Mereka terlalu sibuk dalam dunia gemerlap mereka. Surat panggilan pertama dari pengadilan yang ditujukan kepada Bima sebagai direktur utama mungkin dianggapnya sebagai angin lalu, sebuah kesalahan administrasi. Namun, ia tidak bisa mengabaikannya lagi ketika sebuah undangan rapat umum pemegang saham, RUPS,
luar biasa dikirimkan ke seluruh dewan direksi dan komisaris. Hari itu, aku melangkah masuk ke ruang rapat di gedung kantor yang kubangun bersama Bima. Aku mengenakan blazer terbaikku, berjalan dengan kepala tegak di antara tatapan bingung para direksi. Di sisiku, Ibu Ratna berjalan dengan tenang dan percaya diri. Bima, yang duduk di kursi pimpinan, menatapku dengan amarah dan keterkejutan. "Mau apa kamu di sini?" desisnya. Aku tidak menjawab. Ibu Ratna yang maju ke depan. "Klien saya, Ibu Arini Wulandari, hadir di sini dalam kapasitasnya sebagai pemegang 70% saham PT Bima Jaya Property, sesuai dengan perjanjian hukum yang telah disahkan oleh pengadilan," umum Ibu Ratna dengan suara lantang, sambil membagikan salinan putusan pengadilan ke semua yang hadir. Suasana di ruangan itu langsung riuh. Wajah Bima berubah dari marah menjadi panik. Ia mencoba membantah, berteriak bahwa itu adalah pemalsuan. Tapi dokumen hukum yang sah berbicara lebih keras dari amarahnya yang tak berdaya. Dalam 1 jam, melalui voting Dewan Direksi yang melihat bukti tak terbantahkan, Bima Prakoso diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Posisinya digantikan oleh seorang direktur profesional yang kutunjuk. Kemenangan pertama telah diraih. Setelah perusahaan berhasil kuambil alih, langkah selanjutnya lebih mudah. Rekening bank perusahaan dibekukan dan dialihkan di bawah kendaliku. Tim hukumku mulai menarik kembali aset-aset perusahaan yang disalahgunakan. Mobil sport merah Rania dijemput paksa oleh jurusita saat ia sedang arisan. Kartu kredit tanpa batas mereka diblokir. Dan yang terakhir, surat perintah pengosongan untuk rumah megah itu dikeluarkan oleh pengadilan. Aku telah merebut kembali bentengku, satu persatu. Hari eksekusi itu tiba. Cuaca cerah, seolah langit pun merestui langkahku. Aku datang ke rumah itu, istanaku yang sempat direbut, bukan lagi sebagai wanita terbuang, tapi sebagai ratu yang kembali ke singgasananya. Aku tidak datang sendiri. Di belakangku ada Ibu Ratna, jurusita dari pengadilan, dan beberapa petugas keamanan. Kami menemukan Bima dan Rania sedang bersantai di tepi kolam renang, pemandangan yang terasa begitu ironis. Wajah Rania yang sedang tertawa langsung berubah menjadi topeng kebencian saat melihatku. "Beraninya kamu menginjakan kaki di sini lagi, perempuan sialan," teriaknya, bangkit dari kursi malasnya. "Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku, Rania," jawabku tenang. Aku menyerahkan surat perintah pengosongan dari pengadilan kepada Bima. Bima merebut surat itu dengan kasar. Tangannya gemetar hebat saat membacanya. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. "Ini gila. Ini tidak mungkin. Ini rumahku. Perusahaanku," raungnya, meremas surat itu hingga lusuh. "Dulu memang begitu, Mas. Sebelum kamu melupakan janji dan perjanjian yang pernah kita buat di atas cinta dan kepercayaan," balasku dingin, menatap lurus ke matanya. "Mereka melawan dengan membabi buta." Rania memaki-makiku dengan kata-kata paling kotor, bahkan mencoba menyerangku secara fisik sebelum ditahan oleh petugas. Bima menelepon pengacaranya dengan panik, berteriak-teriak di telepon. Mereka menolak untuk pergi, mengunci diri di dalam kamar. Tapi hukum harus ditegakkan. Dengan terpaksa, petugas membuka paksa pintu kamar mereka. Mereka melaporkan kasus ini ke polisi, menuduhku melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen. Tapi semua sia-sia. Di pengadilan, tim hukumku membeberkan semua bukti, perjanjian asli, saksi dari notaris, dan alur dana dari warisanku yang menjadi modal awal perusahaan. Kebenaran bersinar terang, tak terbantahkan. Pengadilan memenangkan aku di semua lini. Pemandangan itu terulang kembali, sebuah dejavu yang menyakitkan namun adil. Bima dan Rania digiring keluar dari rumah oleh petugas, hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Para tetangga yang dulu memandang Rania dengan kagum, kini menatap mereka dengan cemooh dan kasihan. Saat mereka melangkah keluar dari gerbang, Rania menatapku dengan kebencian yang mendalam, sementara Bima menatapku dengan tatapan kosong, campuran antara penyesalan dan kekalahan total. Roda takdir telah berputar 180 derajat. 6 bulan berlalu. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan justru semakin maju. Aku membawa nilai-nilai kejujuran dan kerja keras yang dulu pernah menjadi fondasinya. Aku dan Banyu kembali menempati rumah kami. Tawa riang Banyu kembali menggema di lorong-lorongnya, menghapus jejak kenangan pahit.
Aku menemukan kedamaian, bukan dari balas dendam, tapi dari keadilan yang telah ditegakkan dan dari membangun kembali hidupku di atas kakiku sendiri. Suatu sore yang mendung, satpam di pos depan meneleponku melalui interkom. "Maaf, Bu Arini. Ada sepasang suami istri yang memaksa ingin bertemu. Katanya ini soal hidup dan mati. Penampilan mereka ya kurang baik, Bu." Rasa penasaran mengalahkan keenggananku. Aku melihat monitor CCTV. Jantungku sedikit terenyuh. Di depan gerbang megahku, berdiri Bima dan Rania. Mereka tampak sangat berbeda. Pakaian mereka kumal, tubuh Bima kurus, dan wajah Rania yang dulu terawat kini kusam dan penuh keputusasaan. Kehidupan di jalanan jelas telah meremukkan arogansi mereka. Dengan helaan napas panjang, aku menyuruh satpam membukakan gerbang. Aku menemui mereka di teras, menjaga jarak. Saat melihatku, mereka langsung bersujud di kakiku. Pemandangan yang tak pernah kubayangkan. "Arini, maafkan aku," isak Bima, wajahnya basah oleh air mata. "Aku salah. Aku buta oleh nafsu dan keserakahan. Aku mohon, maafkan aku. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Kami kelaparan." Rania, adikku, hanya bisa menangis terseduh-seduh. "Maafkan aku, Kak. Aku menyesal telah merebut segalanya darimu. Aku pantas menerima ini. Tapi tolong, jangan biarkan kami mati di jalanan." Sebagian diriku, bagian yang terluka, ingin mengusir mereka. Membiarkan mereka merasakan penderitaan yang pernah kurasakan berkali-kali lipat. Tapi saat aku melihat Rania, aku teringat pada gadis kecil yang dulu selalu kugandeng tangannya saat menyeberang jalan. Saat aku melihat Bima, aku teringat pada pria yang pernah membuatku tertawa hingga sakit perut. Aku tidak bisa menjadi sekejam mereka. "Berdirilah," kataku dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. "Aku memaafkan kalian." Mata mereka berbinar penuh harapan. "Tapi," lanjutku dengan tegas, "jangan pernah berharap semua bisa kembali seperti dulu. Kepercayaan yang sudah hancur tidak akan pernah bisa utuh kembali. Aku tidak membawa mereka kembali ke dalam hidupku. Tapi aku juga tidak membiarkan mereka terlunta-lunta. Aku memberikan mereka kunci sebuah rumah kecil di pinggir kota, rumah peninggalan orang tua kami yang sudah lama kosong. Aku juga mentransfer sejumlah uang ke rekening baru Bima, cukup sebagai modal untuk membuka sebuah warung kelontong kecil. Gunakan ini untuk memulai hidup baru," kataku. "Cukup ini yang bisa kuberikan. Selebihnya, berjuanglah sendiri, seperti aku dulu berjuang dari nol. Anggap ini pelajaran paling berharga dalam hidup kalian." Mereka menerima dengan air mata syukur yang tak henti-hentinya. Sejak saat itu, mereka menghilang dari kehidupanku. Mereka hidup sederhana di sudut kota, membangun kembali hidup mereka dari puing-puing kesalahan. Terkadang, dari jauh, aku mendengar kabar tentang mereka. Warung mereka cukup untuk makan sehari-hari. Mereka bisa melihat kesuksesanku dari berita atau majalah, melihat kebahagiaanku bersama Banyu, tapi mereka tak akan pernah bisa lagi menyentuhnya. Aku telah belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau menerima kembali. Memaafkan adalah melepaskan beban kebencian dari pundak kita sendiri. Pada akhirnya, kebenaran, kesabaran, dan hati yang kuat memang akan selalu menemukan jalannya sendiri menuju keindahan dan kedamaian sejati. 15 tahun adalah waktu yang panjang. Cukup panjang untuk mengubah seorang anak laki-laki menjadi seorang pemuda, cukup panjang untuk menyembuhkan luka yang paling dalam, dan cukup panjang untuk menulis ulang takdir yang terasa sudah final. Waktu telah mengubah lukisan kehidupanku sekali lagi. Bingkai emasku kini tidak lagi berkilauan dengan kemewahan yang mencolok, melainkan memancarkan kehangatan dari kebahagiaan yang matang. Aku, Arini Wulandari, bukan lagi sekadar wanita di dalam lukisan, melainkan sang pelukis itu sendiri. Di usia akhir 40-an, aku menemukan diriku sebagai seorang wanita yang utuh. PT Bima Jaya Property, yang kini telah berganti nama menjadi PT Arini Bangun Persada, telah berkembang pesat di bawah kepemimpinanku. Kami tidak hanya membangun gedung-gedung pencakar langit yang dingin, tetapi juga membangun rumah-rumah susun bersubsidi, sekolah-sekolah di daerah terpencil, dan panti asuhan.
Bekas luka pengkhianatan telah bertransformasi menjadi sumber empati yang tak terbatas. Namun, mahakarya terbesarku bukanlah gedung atau perusahaan. Mahakarya terbesarku kini berdiri setinggi 180 cm di hadapanku, dengan senyum yang sama persis seperti senyumku. Banyu Prakoso, putraku, telah tumbuh menjadi seorang pemuda berusia 20 tahun yang cerdas, tampan, dan yang terpenting, memiliki hati yang luar biasa. Ia adalah mahasiswa arsitektur tingkat 2, mewarisi bakat ayahnya dalam merancang, namun memiliki hati nurani dan integritas yang kutanamkan sejak kecil. Aku tidak pernah menyembunyikan masa lalu darinya. Ketika ia cukup besar untuk mengerti, aku menceritakan semuanya dengan jujur, tentang cinta, pengkhianatan, perjuangan, dan pengampunan. Aku tidak ingin ia tumbuh dengan kebencian. Aku ingin ia belajar bahwa manusia bisa melakukan kesalahan fatal, namun pintu untuk menjadi lebih baik tidak pernah tertutup sepenuhnya. Bunda tidak pernah membenci ayah atau Tante Rania, tanyanya suatu sore saat kami duduk di taman belakang rumah, tempat yang sama di mana dulu Rania mengadakan pesta kemenangannya. Aku tersenyum, mengelus rambutnya yang tebal. Benci itu seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Sayang. Bunda memilih untuk melepaskan racun itu sejak lama. Memaafkan bukan berarti melupakan rasa sakitnya, tapi memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mendefinisikan sisa hidup kita. Bunda memaafkan mereka, untuk kedamaian hati Bunda sendiri, dan agar Bunda bisa fokus membesarkanmu dengan cinta, bukan dengan kebencian. Banyu menatapku dengan tatapan kagum. Aku bangga punya Bunda. Di sudut lain kota, di sebuah rumah kecil yang catnya mulai memudar, kehidupan berjalan dengan ritme yang sangat berbeda. Warung kelontong yang kuberikan sebagai modal 15 tahun yang lalu masih berdiri. Bima dan Rania kini adalah pasangan parubaya yang wajahnya digurati oleh kerasnya kehidupan. Bima, yang dulu gagah dan karismatik, kini punggungnya sedikit membungkuk. Tangannya yang dulu terbiasa menandatangani kontrak miliaran, kini cekatan menimbang gula dan terigu. Rania, yang dulu kulitnya sehalus sutra, kini menjadi kasar karena mencuci dan memasak. Kemewahan telah menjadi kenangan yang begitu jauh, seperti mimpi demam yang aneh. Hubungan mereka pun telah melalui badai yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya, mereka saling menyalahkan. Kejatuhan dari puncak tertinggi membuat mereka frustrasi dan getir. Namun, seiring berjalannya waktu, dalam kesederhanaan dan perjuangan bersama, mereka menemukan sesuatu yang lain. Bukan gairah yang membara seperti dulu, melainkan sebuah ketergantungan yang sunyi. Mereka hanya memiliki satu sama lain. Di dunia yang telah membuang mereka, mereka menjadi sauh bagi satu sama lain. Rania belajar memasak makanan sederhana yang disukai Bima. Bima akan memijat kaki Rania yang lelah setelah seharian berdiri di warung. Mereka menemukan cinta dalam bentuk yang berbeda, cinta yang lahir dari puing-puing penyesalan. Mereka tidak pernah mencoba menghubungiku lagi. Rasa malu dan harga diri yang tersisa menjadi tembok yang terlalu tinggi untuk dipanjat. Namun, mereka mengikuti kabarku dan Banyu dari jauh. Bima akan membeli koran bekas setiap minggu, mencari berita tentang perusahaanku. Rania, dengan ponsel lamanya, terkadang membuka profil media sosial Banyu yang tidak dikunci, menatap foto-foto keponakannya yang tak pernah ia kenal dengan air mata yang tersembunyi. Katalisator yang meruntuhkan tembok itu datang dari Banyu. Menjelang ulang tahunnya yang ke-21, ia datang padaku dengan sebuah permintaan yang membuat hatiku berhenti sejenak. Bunda, aku ingin bertemu ayah. Aku menatapnya, mencari keraguan di matanya, tapi yang kutemukan hanyalah ketulusan. Kenapa, sayang? Aku tidak tahu, Bun. Aku hanya merasa, ada bagian dari diriku yang kosong. Aku tidak marah. Aku tidak ingin menuntut apapun. Aku hanya ingin melihatnya. Aku ingin tahu pria yang separuh DNA-nya ada di dalam diriku. Aku ingin memberinya kesempatan untuk melihatku juga. Apakah itu salah? Bagaimana aku bisa berkata salah pada permintaan yang begitu dewasa dan tulus? Aku memberinya alamat warung itu, alamat yang kusimpan dalam diam selama ini. Pergilah, hati-hatilah, dan ingat, apapun yang terjadi, kamu adalah putra Bunda. Selalu. Keesokan harinya, sebuah mobil berhenti di depan warung kelontong yang sederhana itu. Banyu melangkah keluar,
Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat seorang pria paruh baya sedang mengangkat karung beras, napasnya terengah-engah. Pria itu adalah Bima. Bima mendongak, menyipitkan mata melihat pemuda jangkung dan gagah yang berdiri di depannya. Ada sesuatu yang familiar pada wajah itu. Sesuatu yang menyentak memorinya dari tidur panjang. "Permisi, Pak. Saya mau beli." Banyu berhenti, suaranya tercekat. Bima menatapnya lekat. Ia melihat bentuk matanya, senyumnya, senyum Arini. Tiba-tiba, dunia seakan berputar. Karung beras itu jatuh dari pegangannya, isinya tumpah berhamburan di tanah. "Banyu," bisiknya, suaranya bergetar hebat. Banyu mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Di dalam warung, Rania yang mendengar suara gaduh keluar. Ia membeku di ambang pintu, melihat pemuda yang selama ini hanya bisa ia lihat dari layar ponsel, kini berdiri nyata di hadapannya. Di sebelahnya, suaminya, kakaknya, menangis tanpa suara. Pertemuan itu canggung dan penuh dengan keheningan yang syarat makna. Mereka duduk di bangku kayu reot di depan warung. Bima tidak bisa berhenti menatap putranya, seolah mencoba menyerap 15 tahun yang hilang dalam satu pandangan. Rania hanya menunduk, tak berani menatap Banyu. "Ayah, apa kabar?" Banyu memulai, memecah keheningan. Kata, "Ayah," itu menghantam Bima seperti ombak. Ia terisak. "Kabar ayah tidak penting. Kamu sudah sebesar ini. Kamu tampan sekali," katanya terbata-bata. "Maafkan ayah, nak. Maafkan ayah." "Aku tidak datang untuk mendengar permintaan maaf," kata Banyu lembut. "Aku datang karena aku ingin tahu. Itu saja. Bunda membesarkanku dengan baik. Aku tidak kekurangan apapun." Rania akhirnya mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya. Tante juga minta maaf, Banyu. Tante adalah kakak yang jahat, tante yang jahat." Banyu menatap wanita yang seharusnya menjadi tantenya itu. Ia melihat penyesalan yang tulus di matanya yang sembab. "Bunda sudah memaafkan kalian sejak lama," katanya. "Dan aku juga." Mereka berbicara selama hampir 2 jam. Banyu menceritakan tentang kuliahnya, tentang mimpinya menjadi arsitek. Bima dan Rania mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyeka air mata. Tidak ada penghakiman. Tidak ada tuntutan. Hanya sebuah pertemuan antara masa lalu dan masa kini yang akhirnya menemukan titik damai. Saat Banyu pamit untuk pulang, Bima memeluknya dengan erat. Pelukan pertama dan mungkin terakhir mereka. "Jaga bundamu baik-baik," bisik Bima. "Dia wanita terbaik di dunia. Jangan pernah jadi seperti ayah." Banyu pulang dengan hati yang terasa lebih ringan, lebih utuh. Malam itu, ia menceritakan semuanya padaku. Aku mendengarkan dalam diam, hatiku dipenuhi rasa haru dan bangga pada putraku. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berubah secara drastis. Banyu tidak rutin mengunjungi mereka, dan mereka pun tidak meminta lebih. Pertemuan itu sudah cukup. Cukup untuk memberikan penutupan bagi Banyu. Cukup untuk memberikan setitik kedamaian bagi Bima dan Rania. Bagiku, epilog cerita ini bukanlah tentang rujuk atau reuni keluarga yang dramatis. Epilogku adalah tentang melihat Banyu tumbuh menjadi pria yang lebih baik dari ayahnya. Tentang mampu melihat wajah adikku dalam mimpi tanpa merasakan sakit. Tentang duduk di senja hari, di taman yang penuh bunga, menyesap teh hangat, dan merasakan kedamaian yang sejati. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan bukanlah sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan. Perjalanan membangun kembali istana di atas puing, bukan dengan batu dan semen, melainkan dengan pengampunan, kekuatan, dan cinta tanpa syarat untuk putraku. Lukisan kehidupanku kini lengkap, bukan karena ia sempurna tanpa celah, tetapi karena ia jujur, menampilkan bekas-bekas goresan yang telah disembuhkan, yang justru membuatnya menjadi sebuah mahakarya yang tak ternilai.